Al-Kahfi secara bahasa artinya adalah gua, ya, gua. Dinamakan Al-Kahfi kenapa? Karena di dalam surat ini disebutkan kisah Ashabul Kahfi. Makanya nama surat ini ada dua, disebut surat Al-Kahfi, disebut juga dengan Ashabul Kahfi, karena terkait dengan kisah para pemuda yang bersembunyi di dalam gua. Kenapa mereka bersembunyi? Karena mereka khawatir dibunuh oleh raja yang zalim, ya, raja yang memaksa mereka untuk melakukan kesyirikan. Ya, jadi raja itu mengharuskan rakyatnya untuk ikut serta dalam perayaan-perayaan ritual kesyirikan. Nah, termasuk para pemuda ini, mereka dipaksa. Yang tidak ingin, yang tidak nurut, maka akan dibunuh. Maka para pemuda ini pun bersembunyi di dalam gua dalam rangka menyelamatkan akidah mereka. Ya. Adapun surat Al-Kahfi ini adalah surah Makkiyah. Apa artinya surah Makkiyah? Surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, alias masih di kota Mekah. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya surat Al-Kahfi ini termasuk salah satu surat yang diturunkannya secara sekaligus, ya, diturunkannya secara sekaligus. Jadi 110 ayat turun secara sekaligus, ya. Karena seperti yang kita pernah sampaikan, ada surah-surah yang diturunkannya tidak sekaligus. Misalnya surah Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini turunnya yang pertama hanya berapa ayat? 5 ayat. Adapun ayat setelahnya itu turunnya setelah sekian lama. Ya, jadi tidak sekaligus turunnya, ya. Demikian juga di surah-surah yang lainnya, misalnya surah Al-Baqarah, ya, sebanyak itu ayatnya, ya tentu tidak turun secara sekaligus, tapi diselingi dengan turunnya ayat-ayat yang lain yang juga penempatannya tidak mesti di surah Al-Baqarah, tapi di surah yang lainnya. Nah, adapun surat-surat yang turun langsung sekaligus adalah surat Al-Kahfi diantaranya, termasuk juga surah Al-Asr, termasuk juga surah Al-Fatihah, ya. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan surat Al-Kahfi sangat banyak, dan yang paling terkenalnya adalah surat ini menjadi sebab seseorang akan terhindar dari fitnahnya Dajjal, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW setelah beliau menyebutkan tentang dahsyatnya fitnah Dajjal, ya, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian yang bertemu dengan Dajjal, maka bacakanlah kepadanya awal-awal surat Al-Kahfi. Nah, berarti ada anjuran untuk menghafal surat Al-Kahfi, ya. Dan biasanya dengan sering membaca, apalagi membacanya tiap pekan, itu nanti dengan sendirinya hafal, ya. Sebagaimana di kalangan orang-orang awam, ya, banyak di antara mereka yang hafal surah apa? Yasin, karena hampir tiap malam Jumat mereka baca Yasinan, ya. Sampai ada orang yang dia hafal surat Yasin padahal dia nggak bisa baca Quran, ya. Sampai ketika dites dia untuk membaca surat Yasin sambil nunjuk, itu nunjuknya kemana, bacaannya kemana. Ini menunjukkan apa? Dia cuma hafal tapi tidak bisa
membaca. Nah, ini menunjukkan salah satu metode menghafal adalah dengan sering membaca. Sering-sering membaca itu termasuk cara mudah untuk menghafal. Ya, hanya saja cara membacanya ada yang butuh 10 kali pengulangan, ada yang butuh 20 kali pengulangan, ada juga yang sampai berpuluh-puluh kali baru bisa hafal. Ada juga yang lebih cepat, baru ngulang 3 kali dia sudah hafal. Nah, itulah kemampuan menghafal, termasuk anugerah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Iya. Hadza siratun mustaqim.